KBR Inspiratif, terpercaya. Saya ingin berjihad membantu kaum muslimin di sana. Nin, jihad itu bukan tentang perang saja, tapi bagaimana cara kita menghormati orang tua, bagaimana cara kita belajar. Ini adalah cuplikan dari film Jihad, karya Natasha Hadiatullah Buhari. Jadi ada anak sekolahan, madrasah gitu, namanya Nina. Nah, dia itu kayak bisa dibilang kayak agamis gitu. Jadi dia mikirnya, tapi dia ada salah pemahaman gitu loh tentang jihad. Jadi di sana di film pendek itu nanti di sana diceritakan dia yang salah pemahaman tentang apa itu jihad. Tapi nanti diluruskan lagi pandangannya gimana. Jihad itu kan enggak seperti itu. Natasha adalah kader Dewan Anak Mataram, kelompok anak muda yang aktif melakukan kampanye melawan paham kekerasan berlatar agama. Film Jihad yang berdurasi 3 menit dirasa efektif sebagai materi kampanye. Kalau menurut saya pribadi, lebih efektif dibandingkan hanya membuat konten-konten seperti poster gitu. Karena kalau video itu sudah menceritakan secara lebih spesifik menurut saya. Dan kalau misalnya dia ditaruh di media sosial, itu jangkauannya kan luas ya dibandingkan kalau misalnya kita cuma kayak di misalnya secara nyata gitu kan, cuma modelan pamflet poster yang dipajang di satu tempat gitu kan. Itu jangkauannya kan cuma di daerah itu saja. Tapi kalau misalnya modelan video, itu kita bisa taruh di platform media sosial gitu kan, jangkauannya bisa sampai keluar juga. Jihad adalah salah satu film yang diputar dalam puncak acara lomba film atau video pendek untuk siswa di Mataram pada tahun 2019 lalu. Penyelenggaranya adalah Dewan Anak Mataram. Dewan Anak Mataram adalah komunitas anak muda yang aktif bergerilya ke sekolah-sekolah untuk kampanye melawan kekerasan berlatar agama sejak tahun 2019. Sempat pernah tak tanya-tanya, ternyata ada, tak kirain itu radikalisme tuh nggak ada, ternyata ada gitu loh. Malahan katanya mereka tuh kayak buat satu organisasi gitu. Di situ mereka yanuin itunya mereka, dan nggak disangka sih ternyata ada gitu loh. Dewan Anak Mataram lantas melakukan observasi bersama lembaga The Asia Foundation. Mereka datang ke sekolah-sekolah dan menemukan kekerasan berlatar agama sudah masuk ke lingkungan sekolah. Yang di sekolah-sekolah masing-masing memberikan informasi gitu, menggabungkan informasi kalau ada loh yang begini di sekolah gitu ternyata. Nah dari itu kami tidak langsung kami ke sekolah dulu, ngadain sosialisasi soal itu, menanyain pendapat mereka juga gitu. Dan ternyata memang ada. Terutama di kegiatan ekstrakurikuler. Kami melihat di observasi awal ini memang masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler karena pengawasan dari pihak guru itu juga tidak seintens ketika di ruang-ruang kelas. Oleh karenanya kami melihat bahwa ya ini sebuah kenyataan atau fakta yang perlu kemudian ditindaklanjuti dari program ini. Dewan Anak Mataram mulai putar otak. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan paham kekerasan berlatar agama? Mereka kan harus observasi dulu tuh untuk bikin filmnya. Jadi secara nggak langsung mereka akan belajar nanti gimana sih radikalisme itu, gimana sih kekerasan itu. Jadi saya pikir antusias mereka untuk belajar dan membuat film itu sangat tinggi. Jadi mereka akan mengerti secara tidak langsung mengenai isu itu gitu. Aku sangat mencintai agamaku. Aku akan berusaha taat kepada Tuhan. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram menilai konten edukatif sesama teman sebaya sangat penting untuk mencegah paham kekerasan berlatar agama, apalagi siswa SMP dan SMA masih labil. Dampak negatifnya karena anak-anak ini kan masa-masa labil ya. SMP, SMA ini kan masa paling mereka labil. Ketika kemudian mereka dari pemahaman yang nol, umpamanya dari rumah mereka punya pemahaman yang nol, kemudian datang nih pemahaman-pemahaman masuk yang
yang belum tentu benar, tidak komprehensif, hanya mungkin ayat-ayat tertentu saja yang diambil, ini bisa jadi masalah. Kita Indonesia yang majemuk dan penuh akan keberagaman. Kita terajut dalam bingkai persatuan yang indah. Dewan Anak Mataram tetap ingin membuat gerakan terkait dengan upaya menangkal paham kekerasan berlatar agama seperti Dam Goes to School dan lainnya. Namun karena pandemi, ruang gerak masih terbatas. Yang dilakukan sekarang adalah pendampingan psikologi anak. Kita ada kegiatan PFA dan P3K, kayak psikologi first aid gitu, sama cara penanganan P3K. Terus kenapa kita pilih kegiatan itu? Karena kita nih teman-teman DAM nih kan sebagai pelopor dan pelapor gitu kan. Nah otomatis kita yang di sini kita paling sering ketemu sama teman-teman kita yang sering dapat yang punya masalah itu dah. Kita duluan pasti yang ketemu. Nah, di situ kita diajarkan PFA itu untuk sebagai kita tuh sebagai leadership untuk bisa nanganin teman kita terlebih dahulu gitu loh. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi pun komitmen untuk tetap mengawal isu kekerasan berlatar agama ini bersama dengan Dewan Anak Mataram. Jadi memang selain isu-isu anak, kalau yang ini kan isu COVID, kemudian perkawinan usia anak, kemudian bullying. Nah, saya pikir isu radikalisme juga masih isu yang strategis yang dikembangkan oleh teman-teman di LPA maupun di DAM. Salah satu kader Dewan Anak Mataram, Natasha Marsha, belajar banyak dari kegiatan-kegiatan di organisasinya. Dia mengaku memiliki paham tentang toleransi dan menghargai keberagaman. Kan kita ini, maksudnya kita ini udah sekolah gitu. Seharusnya kita itu nggak asal nerima-nerima aja kalau misalnya dikasih tentang jihad gitu. Emang jihad itu nggak harusnya perang, nggak selamanya perang maksudnya. Jadi kan ada cara-cara lain. Jadi kayak kita itu kan buat kita itu jadi nggak intoleran gara-gara yang kemarin yang katanya jihad gitu. Yang menyampaikan opini ini kan sama remaja. Biasanya remaja itu kan lebih ngerti sama apa yang dikasih tahu sama temennya gitu loh, daripada yang kayak orang dewasa, karena kan mereka pemikirannya kalau sama orang tua tuh terlalu gimana sih kalau dijelasinnya, tapi kalau sesama temennya kan pasti kayak lebih gimana, berbeda. Nah dengan adanya lomba video ini, terus yang buat juga anak di bawah 18 tahun, maksudnya remaja itu pasti caranya mereka menyampaikan kan agak bervariasi gitu, kayak gitu sih, mungkin lebih nangkep bahasanya.